Ya, pemirsa, pada konferensi pers Senin lalu, Kadif Humas Mabes Polri, Komjen M. Iqbal menegaskan bahwa Andi Arief adalah korban dan tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba saat penggeledahan. Mekanisme itu memang, ya, kemungkinan direhab kalau dia pengguna karena di korban, gitu ya. Dari pengakuannya berapa lama, Pak Iqbal? Dari pengakuannya berapa lama dia sudah pakai ini? Sedang didalami. Masih Masih diperiksa. Untuk teman perempuannya terbukti dia pengguna juga. Teman perempuan Kenapa? yang bersama dia. Teman perempuan dari... Ya, pemirsa, pada konferensi pers Senin lalu, Kadif Humas Mabes Polri, Komjen M. Iqbal menegaskan bahwa Andi Arief adalah korban dan tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba saat penggeledahan. Mekanisme itu memang, ya, kemungkinan direhab kalau dia pengguna karena di korban, gitu ya. Dari pengakuannya berapa lama, Pak Iqbal? Dari pengakuannya berapa lama dia sudah pakai ini? Sedang didalami. Masih Masih diperiksa. Untuk teman perempuannya terbukti dia pengguna juga. Teman perempuan Kenapa? yang bersama dia. Teman perempuan dari mana taunya ada teman perempuan? Ayo. Infonya tadi katanya ada. Info dari mana? Ya, misalnya penangkapan Andi Arief karena kasus narkoba memunculkan beragam komentar di media sosial. Beberapa warganet bahkan meminta kasus ini tidak ditutupi dan hukum ditegakkan sebenar-benarnya. Ya, Mesa dan Amik, mungkin kita tanya langsung ke Pak Asar dari Sekjen Granat ini tanggapannya terkait dengan hal ini, karena kita juga melihatnya bahwa ini merupakan proses yang paling cepat begitu ya untuk seseorang itu ditetapkan tidak sebagai tersangka tapi lebih di itu prinsipnya itu dulu kan. Dalam masalah ini, kasus yang seperti ini Paling kan dipulangkan, kemudian direhabilitasi. seperti ini untuk bisa mengajukan ke pengadilan, penyidik melakukan penanganan kan, penyelidikan. Ternyata oleh Pak Iqbal itu dikatakan bahwa tidak ada barang bukti dan sebagainya bla bla. Tapi masyarakat sudah terlanjur, ya kan, sudah terlanjur mendapatkan informasi dari media, itu kan ada bongnya, ada buka kloset segala macam kan, ada perempuan juga sudah lihat mukanya juga seperti. Jadi opini manis masyarakat sudah memvonis lebih dahulu daripada ini. Nah, oke ya. Nah, ini Polri harus punya kewajiban sekarang untuk melakukan penyelidikan yang lebih dalam lagi untuk buktikan bahwa jangan buru-buru mengatakan bahwa dia tidak ada barang bukti. Tidak barang bukti. Sudah jelas. Sekarang ada asesmen dari BNN kan? Asesmen itu kan menggunakan narkoba kan, itu golongan 1 loh ya. Ya kan, sabu itu golongan 1 kan? Golongan 1. Itu kan bisa diterakhir ya para ahli ya, terakhir berapa lama dia pakai, sudah yang terakhir pakai kapan, itu kan bisa terakhir. Artinya bahwa tidak bisa lepas bahwa dia adalah pengguna dan bukan pengguna masa lalu, pengguna hari itu juga dan waktu zaman itu juga. Itu yang masyarakat melihat, loh kok hari itu walaupun nggak ketemu tapi masyarakat sudah memvonis, sudah dalam kepalanya sudah ini harus masuk. Artinya menyamakan dengan yang lain. Nah, kita juga harus mengapresiasi kepada polisi ya, kepada Polri, pada penyidik bahwa mereka sudah berusaha sekali. Dan sekali lagi saya boleh nyatakan bahwa saya sangat percaya ya kepada Polri bahwa dengan motonya promoter itu ya, profesional, modern, terpercaya. Kita harus kembalikan kepada Bapak Polisi. Tolong sampaikan bahwa apa yang disampaikan betul-betul profesional, betul-betul bisa dipercaya ini. Untuk dipercaya itu nggak gampang ya kan. Yang ingin dikritisi oleh Granat ini adalah proses hukumnya begitu, karena nampaknya kalau terkait dengan rehabilitasi kita semua sudah setuju bahwa yang masuk dalam golongan pemakai atau korban begitu ya itu direhabilitasi. Tapi yang ingin dikritisi sini adalah proses hukum yang begitu cepat begitu. Ya terserah Anda mau apa. Yang penting untuk Granat kami itu tidak ingin ada diskriminasi. Semua orang di depan hukum itu sama. Mau dia politisi, dia seorang petinggi partai. Saya nggak lihat politisi, kalau itu bukan politisi. Kalau sudah begitu sudah pecandu dong. Nggak ada. Saya kira waktu menangkap juga
si penangkap juga nggak tahu ini siapa sih, pokoknya tangkap itu Tangkap ya. aja. Setelah belakang tahu itu urusan dia itu saya kira. Tapi satu hal yang bahwa kita tidak boleh berhenti sampai saat ini. Oke, jadi rehabilitasi jalan tetapi proses hukumnya Jadi juga harus tidak boleh berhenti. Dua-duanya. Memang undang-undang itu memberikan misi. Oke. Ya, ada misinya dua-dua. Penegakan hukum dan rehabilitasi harus dua-duanya jalan. Ya. Jadi kalau katakan dia sekarang direhabilitasi, tapi penegakan hukum jangan berhenti. Ya, kita menyarankan kepada para penyidik, kepada Polri, cari lagi dari mana barangnya. Ya, Jaringan itu harus dicari. Ya, itu serangan kami karena apa? Ini memberikan kepercayaan kembali bahwa saya tahu Polri pasti sekarang sedang melakukan penyelidikan, cuma dia tidak menyatakan sudah dapat tidak. Oke. Supaya jangan sampai nanti dapat ternyata mislead. Tapi saya tahu Polri punya keyakinan dan punya semangat sekarang untuk membongkar. Baik, Nah. Pak Pujo, kalau kita tahu kalau tadi itu kan ini penyidikannya pastinya berada di ranahnya polisi, di ranahnya Polri seperti itu dan BNN lain lagi yang diurusin seperti itu. Tetapi kalau misalnya kalau kita lihatlah apakah seorang pengguna itu mereka harus juga jalan proses hukumnya itu kan ataupun direhabilitasi saja dipulangkan seperti itu dengan alasan tidak ada barang bukti. Masa sih barang bukti yang sudah digunakan itu tidak bisa menjadi barang bukti seperti gitu itu. ya. Bukti kalau dia Kan itu ada bong, ada hasil dari urin mungkin Pak. dari kasus-kasus yang selama ini ditangani oleh BNN. Jadi begini, kita melihat kalau dari kita dari BNN melihat bagaimana yang pertama upaya penyelidikannya. Penyelidikan itu tadi kan sudah kalau tadi bilang sampai bongkar-bongkar kloset itu berarti kan penyidik itu udah berusaha nih sampai bongkar kloset dibuka, ternyata juga dapatnya bong aja kan gitu kan. Artinya sebenarnya ada upaya untuk mendapatkan namanya barang bukti BB. Jadi kalau BB narkoba itu yang dibawa ke sidang yang pasti narkobanya. Kan begitu. Kalau sudah digunakan dia nggak bisa dibawa di sidang. Tidak. Itu namanya petunjuk ya, petunjuk ini surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan menggunakan narkoba. Kan menggunakannya sudah berapa lama itu masih proses yang panjang. Kan begitu. Jadi BB itu harus didapatkan. Makanya polisi berusaha mendapatkan. Tadi kalau melihat seperti itu. Nah, karena nggak ada, makanya tidak cukup tadi. Kurang cukup. Sehingga proses hukumnya dan pun saksi kemudian mungkin ada kata dapatkan dari perempuan kan gitu, kemudian penyidiknya ya kan, penyelidik yang datang ada, tetapi buktinya kurang cukup, makanya disisihkan. Karena apa, kalau di sidang ditanya toh, tanya oleh jaksa, oleh hakim kan gitu. Proses sidang tuh kan nggak gampang. Proses membuat berkas juga mana buktinya kan Pak begitu. tanggapannya? Seperti itu Ya, saya kira begini ya. Memang saya tahu kesulitan penyidik Polri sekarang ini kan, bahwa dia tidak mau mengajukan perkara ini ke kalau sebelum dapat barang bukti. Tapi sebetulnya ini alat bukti itu, kalau alat bukti sudah cukup ya. Sudah ada. Beda ya alat bukti sama barang bukti ya. Alat bukti seperti tadi surat asesmen itu kan, itu bukti surat kan. Nah, terus ada bong segala macam, itu juga alat-alat. Kemudian saksi penangkap ini kan polisi. Sebetulnya alat-alat bukti sudah cukup. Cuma barang bukti yang dimaksud itu adalah barang bukti narkoba itu. Itu yang mungkin memberikan pada mungkin polisi pun juga jadi berpikir. Tapi begini kembali lagi bahwa kita minta bahwa tidak hanya berhenti sampai di sini. Oke. Ya, itu kita mengharapkan penyidik tidak berhenti. Dan saya pastikan bahwa mereka juga tidak akan berhenti. Oke, itu PR-nya pihak kepolisian ya. Karena Tetapi ini betul-betul memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Karena apa? akan jadi presiden untuk masyarakat. Itu kalau sampai kalau presiden begini, nanti yang lain juga begitu. Wah, udah kita gitu aja. Iya, kita Untung-untungan aja. Satu lagi sebenarnya kalau tadi kita lihat dari apa yang ditampilkan oleh komentar orang-orang di sosial media atau warganet seperti itu kan juga soal status korban seperti itu. Nah, kalau korban itu kan kesannya ada terpaksa begitu menggunakan narkoba. Nah, gini. Kalau korban begitu ya, pemahaman kami Granat ya. Korban itu seseorang yang sudah ketagihan dan sudah ketagihan yang sangat mendesak, sangat yang sudah akut gitu ya. Itu korban. Itu korban. Dan kedua, bahwa dia orang yang betul-betul korban, dia menyerahkan diri. Ya, bukan ditangkap. Kalau ditangkap mah bukan korban. Ya enggak? Nah, sikat gimana? Nah, begini. Jadi dalam kasus kejahatan narkoba,
korban dan pelaku ini ada dua sisi yang berbeda. Kalau kasus perampokan, korbannya yang dirampok toh. Ya. Nah, kalau kasus narkoba, korbannya itu adalah user. Nah, itu ya. Karena undang-undang narkoba, orang pakai narkoba kan pasti kan punya uang. Terpaksa ataupun sukarela Ya, dia tetap mana ada yang terpaksa beli kan? Ini itu kecuali mungkin dia kalau mungkin orang ada niat untuk membunuh orang dengan suntik narkoba pegang itu. Tetapi dalam perdagangan narkoba ya, transaksi ilegal narkoba itu pelaku adalah bandar dan pengedar. Oke. Kan begitu. Yang korban adalah pengguna. User itu diposisikan sebagai korban. Kan Baik. begitu. Ini terminologinya seperti kalau korban lain, kalau kejahatan lain kan pembunuhan yang dibunuh lah kan korbannya kan gitu. Kalau kejahatan narkoba memang seperti itu. Jadi ini cuma Konstruksi persoalan hukumnya seperti itu. ini cuma persoalan terminologi Tapi saja. persepsi ini Konstruksi. Persepsi ini oke. kalau tidak dirubah, ya tidak dipastikan begitu akan begini terus. Oke. Setiap kasus. Nanti Kita tahan dulu Pak Isana karena kita harus Kembali kita jeda harus break, sejenak. Pemirsa, terlebih kami dulu. akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Live Talk.